Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta KKNDR yang berbahagia dan yang saya banggakan, jadi KKNDR ini adalah merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. KKNDR ini berbeda dengan KKN dari Posko. Kalau KKN dari Posko berarti merancang kegiatan berasal dari Posko, kemudian sampai ke masyarakat. Sedangkan kalau KKNDR adalah merancang kegiatan itu dari rumah, kemudian diberikan kepada masyarakat. Ini bedanya di sini. Namun sebenarnya wujud kegiatannya itu sama, yaitu bentuk kegiatan kelompok dan juga bentuk kegiatan individu. Nanti ada penjelasan sendiri berkaitan dengan tugas kelompok dan individu. Yang perlu diperhatikan bagi para mahasiswa dalam melaksanakan KKN ini, yaitu sebelum melakukan kegiatan KKN, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah setiap mahasiswa baik kelompok maupun individu itu membuat proposal kegiatan, yang proposal kegiatan tersebut dikirim melalui email P3M. Yang individu juga membuat proposal kegiatan, yang kelompok juga membuat proposal kegiatan. Yang kedua, bahwa setiap dosen DPL itu membimbing 12 mahasiswa. Nanti dibentuk siapa ketuanya, sekretaris bendaharanya. Setelah ini dibentuk, nanti dibentuk lagi. Dari 12 mahasiswa nanti dibuat 2 kelompok. Satu kelompok 6. Jadi 12 dibagi 2, satu kelompok 6. Apa gunanya kelompok ini? Kelompok ini gunanya nanti adalah untuk membuat artikel. Jadi satu kelompok yang 12 orang nanti menghasilkan 2 artikel. 2 artikel itu. Lalu bagaimana caranya? Cara membuat artikel? Ya, cara membuat artikelnya ya tentu saja nanti berbagi tugas lah. Umpamanya ada teman kamu begitu jauh, ada yang dari Selat Panjang dan dari Bengkalis, ya tentu saja modelnya ya tentu saja lewat dikirim ini bahan-bahannya. Mungkin si Ahmad mendownload artikel lalu dikirim ke temannya, mungkin difoto buku, sumbernya difoto, covernya difoto, dikirim kepada temannya kemudian menulis, umpamanya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Jadi harus ada berbagi tugas. Kecuali bagi kawan-kawan umpamanya pas kebetulan satu kelompok itu satu desa atau satu RT atau mungkin satu kecamatan yang tidak jauh jaraknya, bisa juga berjumpa. Tapi tentu saja dengan menggunakan protokoler kesehatan, karena itu memang aturan pada saat sekarang ini. Itu. Yang ketiga perlu diperhatikan adalah setelah terbentuknya tadi kelompok, maka membuat grup WA, isinya dosen DPL kalian dan juga anggota kalian yang jumlahnya 12, agar bisa koordinasi, agar bisa dosen bisa membimbing mahasiswa tadi, agar bisa menghasilkan sebuah tulisan-tulisan artikel yang bagus, karena nanti artikel ini menjadi bahan bagi tim P3M untuk menentukan kualitas baik tidaknya pelaksanaan KKNDR ini. Antara lain adalah lewat artikel yang dibuat tadi. Artikel yang tugas indikator nanti yang dinilai adalah artikel yang tugas kelompok dan juga nanti tugas individu. Selanjutnya adalah tugas individu. Ini perlu diperhatikan. Tugas individu nanti adalah bentuk KKN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini tugas individu. Makanya nanti setiap mahasiswa ini nanti diberi tugas diberi surat keterangan dari institusi untuk melakukan wawancara, sosialisasi kepada masyarakat, atau ya artinya surat ini menjadi pegangan bagi mahasiswa nanti untuk bertemu dengan RT atau dengan siapa saja lah yang kira-kira memang tujuannya adalah untuk mencari sebuah data atau memperkenalkan diri bahwasanya dia sedang melaksanakan KKNDR.
Nah, nanti bentuk-bentuk kegiatannya tentu saja disesuaikan dengan proposal yang dibuat, yang sudah dikirim ke P3M. Kalau memang proposalnya itu dalam bentuk proposal kegiatan dalam bentuk pendidikan, maka seluruh kegiatannya juga harus menjadi satu kesatuan berkaitan dengan pendidikan. Tidak boleh dicampur pendidikan, membahas pendidikan nanti ternyata di sini masalah ekonomi. Jadi pendidikan berkaitan dengan pendidikan semuanya. Nah, nanti bisa juga dalam bentuk pamflet, bisa juga dalam bentuk status, dalam bentuk video. Tentu saja segala sesuatu yang diupload di medsos harus izin dari dosen DPL. Tidak boleh asal sembarang upload, harus perlu dikasih tahu kepada DPL. Nah, itu. Lalu bagaimana cara membuatnya? Tentu saja kan kalian sudah membuat program kegiatan. Bisa juga nanti kalau umpamanya tentang masalah ekonomi, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap menurunnya ekonomi keluarga, ya bisa juga nanti membahas satu keluarga kok bisa kok. Umpamanya keluarganya si Pak Paijo umpamanya yang dia itu kerja di Malaysia, akibatnya pandemik ini kemudian tidak bisa kerja. Bisa dibahas dan bisa nanti dijadikan sebuah tulisan, karena memang nanti output dari KKNDR yang individu juga tulisan, catatan harian, yang nanti contohnya juga ada. Nah, bagaimana caranya? Mungkin pertemuan tanggal 7-9 itu berkaitan mengorek tentang latar belakang kenapa dia kok kerja di Malaysia. Ketika dia ngomong kamu nyatet, lalu selesai kemudian kamu foto itu kemudian disimpan, ditaruh di makalah, di bawahnya foto nanti diterangkan, dijelaskan bahwa pertemuan ini membahas tentang latar belakang dia si Pak siapa tadi Pak Ijo itu kerja di Malaysia. Nanti pertemuan selanjutnya membahas tentang apa, masalah mungkin lika-liku hidup di sana, kerja di sana, susah senangnya, umpamanya tanggal 10-12. Nah, itu membahas masalah itu. Nanti juga dinarasikan lagi dan ada fotonya. Terus kemudian, lalu kamu juga harus memberikan sumbangan pemikiran di situ. Umpamanya tanggal nanti sudah panjang cerita, sudah tuntas cerita tentang masalah Suroto, nanti tentang Pak Ijo tadi, lalu kemudian sampai masuk pada krisis COVID tadi, sudah mulai susah, bagaimana dampaknya, ditanya, mungkin anaknya tidak bisa kuliah, tidak bisa membayar SPP, atau mungkin masalah keluarganya itu susah dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Lalu kemudian ketika pada akhir pertemuan, umpamanya sudah masuk pada tanggal umpamanya 11 sampai 15 Agustus, mungkin kamu memberikan semacam motivasi hidup dengan memberikan nasihat, bisa juga dengan di cara hidup sabar, bisa juga nanti kamu mengirim video kepada Pak Paijo tadi, atau artikel atau nasihat dari para ustadz yang berada di tulisan-tulisan itu kemudian kita berikan kepada mereka, atau mungkin kita memberikan nasihat cara hidup sabar dalam kondisi apapun. Karena orang kampung tentu saja biasanya ketika mereka yang mahasiswa kuliah dari STAIN, dari perguruan tinggi Islam, dianggap mereka memahami agama dengan baik. Dan ini menjadi bahan nilai positif sumbangsih mahasiswa dalam kegiatan individual, yaitu sudah paling tidak memberikan sumbangsih bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup pada musim pandemik saat sekarang ini dengan penuh dengan kesabaran. Saya kira itu. Yang selanjutnya tentang bentuk-bentuk kegiatan KKNDR. Yang pertama berkaitan dengan tugas kelompok. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya tugas kelompok nanti membuat artikel atau karya ilmiah. Satu kelompok terdiri dari 6 mahasiswa. Tema yang ditulis bisa berkaitan dengan moderasi beragama, bisa juga tentang sosialisasi cara hidup sehat pada masa pandemi COVID-19 ini, bisa juga
membahas tentang masalah pendidikan, ekonomi, bisa juga dakwah. Ini silahkan dipilih mana yang kira-kira sesuai dan mudah dikerjakan. Tentu saja tidak hanya sebatas mudah mengerjakannya, namun juga harus benar-benar ya berkualitas. Paling tidak ini adalah untuk latihan bagi mahasiswa nanti dalam membuat karya ilmiah atau akhir dari tugas akhir, yaitu berupa skripsi. Jadi nanti harus kerjasama dalam membuatnya. Bagaimana caranya? Kawan saya itu ada yang dari Selat Panjang dan saya di Bengkalis. Ya gampang saja nanti cara membuatnya. Mungkin nanti yang dari Selat Panjang disuruh nyari referensi, download artikel, atau mungkin adalah moto buku, covernya difoto, terus kemudian di dalamnya juga difoto rujukannya, lalu kemudian dikirim ke kawannya. Lalu kawannya juga ada yang tugas bagian ngetik, ada yang bagian membaca, lalu kemudian ada yang bagian-bagian lain mengoreksi dan sebagainya. Ini tentu saja teknis. Tentu ini semuanya harus koordinasi dengan dosen DPR. Nah, ini adalah yang pertama adalah tugas kelompok. Jadi gambaran tugas kelompok seperti itu. Difokuskan pada pembuatan artikel atau karya ilmiah.